Halo, ketemu lagi. Hari ini tanggal 10 April 2020, hari Jumat. Teman-teman, kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand. Dan buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan harian, bacaan umum, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Ini bukan merupakan bacaan yang khusus zodiak tertentu, tapi untuk semua zodiak. Jika ingin melihat rangkuman dari bacaan ini, silakan lihat deskripsi di bawah. Oke, kita mulai dengan 3 kartu Lenormand. Iya, pada hari ini kita punya kesempatan untuk membersihkan diri, melepaskan diri dari situasi yang sebenarnya tidak baik untuk kita. Gambar tikus dan ular ada, tapi kita juga punya celurit pada saat yang bersamaan. Artinya, kalau situasi yang kita hadapi tidak menguntungkan, kita selalu punya senjata untuk bisa menangkal semua kejadian-kejadian atau situasi yang kurang menguntungkan. Lanjut pada bacaan berikutnya, menggunakan Mystical Wisdom ya, card deck ini dengan sebaran 4 kartu ditambah dengan 1 kartu additional advice. Kita mulai ya dari Mystical Wisdom ini. Kartu pertama ini posisinya adalah masa lalu. How the past affects the situation adalah new beginning, begin your new life. Jadi kalau kita lihat ini sebagai masa lalu, saya melihatnya bahwa sebenarnya situasi perubahan yang besar ini toh kita sudah alami. Setidaknya kalau kita ingin merefleksikan pada situasi hari ini, mungkin udah 1,5 bulan kita berada dalam situasi yang berbeda sama sekali, something very new ya, sesuatu yang benar-benar baru. Kita kerja dari rumah, semua serba terbatas, dan kita terpaksa menggunakan banyak teknologi informasi pada saat ini adalah sesuatu yang baru dan itu sudah terjadi di masa lalu. Saat ini kita tetap moving forward. Dan kita lihat gambarnya di sini adalah dia naik beruang. Beruang selalu menggambarkan kekuatan. Di dalam kartu oracle, beruang itu menggambarkan kekuatan, dan dengan penuh kekuatan kita moving forward. Get ready for positive change. Tapi gambarnya gloomy karena pada saat ini memang belum ada kejelasan, tapi kita moving forward, kita mengarah pada sesuatu yang positif di depan. Kedepannya kita akan menjadi lebih intuitif ya, trust your intuition. Dan kalau kita lihat gambarnya, ini seperti gambar unicorn ya. Unicorn itu sacred ya, suci, dan dia punya kaitan langsung dengan sang pencipta ya, penggambarannya seperti itu. Dan tanduknya yang letaknya di dahi itu di third eye chakra namanya, melihat sesuatu lebih jauh daripada yang bisa dilihat oleh mata dan penginderaan. Itu menunjukkan kita ke depan akan jauh lebih intuitif. Kita lebih paham situasi yang katakanlah tidak harus tangible, tidak harus bisa disentuh, kita sudah lebih paham ya. Kemungkinan ke depan kita menjadi lebih percaya dengan intuisi kita dibandingkan di masa yang lalu. Nah, kedepannya, outcome-nya adalah unicorn, invite serendipity, ya, mysterious, playful, and pure. The unicorn is universally beautiful, mysterious, and difficult to capture or tame. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan ya, karena memang kekuatan dari luar itu bukan untuk kita pegang dan kita kendalikan. Unicorn itu bukan kuda yang untuk ditunggangi. Dia adalah makhluk spiritual dan memang tidak ada dalam kenyataan. Tapi yang bisa kita ambil adalah bahwa outcome-nya adalah sesuatu yang kita belum ketahui sekarang, tidak bisa diprediksi, tetapi yang jelas itu sacred, sesuatu yang memang diarahkan untuk kita jalani. Dan additional advice-nya, apa yang bisa kita lakukan sekarang sementara kita belum punya kejelasan bagaimana situasi masa depan? Follow your passion. Ikuti
semua yang memanggil hatimu, creative wonderment. Kalau misalnya pada saat ini pekerjaan atau kebiasaan terganggu, barangkali di sini justru memberi petunjuk pada kita mengenai kegiatan apa, kreasi apa yang kita bisa bentuk dan kita temukan ketika kita diberi waktu khusus untuk berpikir tentang sesuatu yang sama sekali baru, yang kesempatan ini tidak akan datang kalau kita masih terus melakukan hal rutin seperti di masa lalu. Oke, kita lanjut dengan bacaan berikut dengan chart astrologinya. Bulan ada di Scorpio, tentang transformasi, perubahan, dan dia trine dengan Neptunus. Dua-duanya zodiak air karena trine kan. Trine selalu dari elemen yang sama. Ini kembali lagi berpikir tentang sesuatu yang misterius, tidak bisa diprediksi, dan ini adalah sesuatu yang kita alami hari ini. Energi Scorpio selain dari transformasi juga percaya diri dengan apa yang menjadi dorongan hati. Ya, jadi kayaknya itu yang perlu dikedepankan hari ini karena ini bacaan harian. Tentunya kita lihat di mana posisi bulan dan bulan mengatakan bahwa percaya pada instingmu. Ya, Scorpio itu insting, sesuatu emosi yang mendalam sekali. Ini kemampuan untuk meneliti ada di Scorpio juga, ya. Kemampuan untuk mendalami emosi yang lebih mendalam ada di Scorpio juga. Dan Neptunus itu tidak hanya mendalam tapi melihat ke depan, jauh ke depan tentang sesuatu yang lebih dari yang kita bisa lihat saat ini. Itu yang bisa kita lihat dari chart hari ini. Kalau kita lihat di sini, iya, not today, karena bulan itu quincunx dengan matahari, maka kita benar-benar sepenuhnya menggunakan intuisi tadi, ya, dan mungkin belum ada kejelasan hari ini, karena kejelasan itu sebenarnya ada, tetapi tidak hari ini, ya, karena masih hubungannya quincunx. Bulan square dengan Ceres, ini adalah perasaan bahwa kita mungkin perlu mencari lebih banyak rasa aman dalam hal pangan, kecukupan. Bulan yang sextile dengan Jupiter menunjukkan kita merasa bahwa perasaan hari ini itu mendominasi hari kita. Oke, itu yang bisa kita lihat hari ini. Kita masih tambahkan dengan tarotnya. Ambil yang 4 kartu, bisa terbalik. Iya. Kita lihat yang di belakang saja. Ongoing chaos, stubbornness, warning, mounting pressure. Iya, situasi yang sangat chaos ya, kacau. Tapi kita juga tidak tahu mau berubah kemana. Kalaupun disuruh berubah juga belum tentu kita mau. Cuman dengar warningnya aja, nanti kamu ini, nanti kamu itu. Jadi kayak kita merasa sangat tertekan hari ini, gambarnya seperti ini. Kemudian challenge-nya adalah revolutionary, dan kita sebenarnya rushing. Ada yang membuat kita harus berubah, kayak memaksa, ya, rushing. Dan ini mungkin energi dari luar. Advice-nya adalah romantic, looking for love, mencari cinta, idealisme, spiritual seeker. Ini gambar Scorpio, Knight of Cups, itu adalah Scorpio. Kita mencari cinta, mencari idealisme, dan mungkin adalah artis, artinya berkreasi pada saat ini, dan hasilnya adalah taking on too much, rushing. Tetap aja kita terburu-buru, karena memang kalau di sini kita lihat challenge-nya adalah diburu-buru. Walaupun kita mencari cinta dan sebaiknya mencari cinta, tenang-tenang aja. Yang ditawarkan adalah sesuatu yang sifatnya lebih emosional, bukan sesuatu yang terburu-buru, tapi hasil akhirnya mungkin kita tetap harus terburu-buru. Dan ini situasinya adalah memang kayaknya kita juga bingung
seperti ada yang harus diubah, tapi kita juga nggak tahu diubahnya gimana. Orang luar kayaknya maksa-maksa kita, kita cuman bisa, memang saya bisa ngapain gitu ya, masih masih gelagapan, masih mikir kita bisa ngapain, dan tiba-tiba tekanan itu datang lagi. Terakhir, kita ambil self love, reading 5 kartu. Kartu pertama, 2, 3, 4, 5. Oke, situasinya memang kita tidak bisa lari dari tekanan dan kita perlu untuk break free. Nggak enak banget soalnya challenge-nya adalah remember your spark ya. Kita terbawa arus pada tuntutan luar, tidak atau lupa melihat apa yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Solusinya, eh, kita memberikan informasi, share light ya. Kita memberikan pemahaman kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang menjadi story-nya kita. Advice-nya ini more berada di advice, barangkali grieving can be overwhelming but necessary. You need to let your feelings wash through you before you can move past. Ya, jadi kalau memang tekanan itu ada, sebelum kita bisa mengenyampingkan, sebelum kita bisa memutuskan, kita tetap harus merasakan dulu, oh ini baik atau tidak baik tuh kita kerasa dulu. Dan outcome-nya adalah remove toxicity. Iya, jadi 2 kartu terakhir, advice dan outcome-nya itu seperti gambar ini tadi ya. Jadi terakhirnya adalah kita bisa remove toxicity, tetapi dengan 2 kartu ini kita mungkin merasakan dulu bahwa itu adalah bukan hal yang baik, dan bagaimana kita tahu dia tidak baik kan. Kadang-kadang informasi itu tidak bisa datang gamblang, tapi kita udah mencoba dan baru ini kayaknya ada yang nggak beres. Nah, ada yang nggak beresnya itu kita rasakan dulu sedikit dan baru kita harus melakukan sesuatu untuk memisahkan dari diri kita. Oke, teman-teman, Wenita Indrasari di sini, break free, ingat ya. Dan pada akhirnya kita lepaskan diri dari toxicity, itu harapan kita pada hari ini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.